Coba kamu bayangin deh, setelah seharian capek kerja atau sekolah, yang kita pengen cuma satu. Tidur enak, kepala nempel bantal empuk, langsung terlelap. Tapi, bayangin kalau tiba-tiba bantal yang kamu sandarin itu keras kayak batu. Nggak nyaman? Pasti. Tapi, tahu nggak? Dulu, bantal emang dari batu. Iya, kamu nggak salah dengar. Kalau kita mundur ribuan tahun ke belakang, khususnya ke zaman Mesir kuno, bantal itu bukan buat kenyamanan. Bantal dibuat dari batu, kayu, atau bahkan logam, dan bentuknya kayak sandaran melengkung kecil. Tujuan utamanya? Bukan buat tidur nyenyak, tapi buat menopang leher dengan penuh kehormatan. Di Mesir kuno, kepala dianggap bagian tubuh paling sakral. Mereka percaya kalau kepala adalah rumahnya jiwa. Makanya, waktu tidur, kepala harus dijaga dari kontak langsung dengan tanah yang mereka anggap tempat roh jahat berkeliaran. Gokil, kan? Tidur keras-keras demi urusan spiritual. Tapi bukan cuman itu. Bantal batu juga berfungsi buat mencegah serangan serangga, kayak kutu atau tikus kecil yang bisa naik ke tubuh lewat kepala kalau kita tidur langsung di tanah. Kalau kamu pikir itu cuma di Mesir, salah besar. Di Tiongkok kuno, bantal keras juga jadi budaya. Bedanya di sana bahan bantal lebih mewah, keramik, batu giok, atau bahkan perunggu. Semakin mahal bahan bantal kamu, semakin tinggi status sosialmu. Ada catatan zaman dinasti Tang, bantal giok dipercaya bisa kasih efek sejuk di kepala, bikin tidur lebih berkualitas, dan bahkan, katanya, memperpanjang umur. Bantalnya keren sih, tapi tetap aja keras bro. Di Jepang, budaya bantal keras juga ada, namanya takamakura. Bentuknya mini, dan fungsinya super unik. Buat menjaga sanggul atau tatanan rambut saat tidur. Jadi bayangin deh, kamu tidur di atas bantal kecil keras cuma biar besok paginya rambut tetap cetar membahana. Beralih ke Yunani dan Romawi kuno, mereka mulai memperkenalkan konsep bantal empuk. Mereka isi bantal dengan bahan alami kayak kapuk, bulu angsa, atau bahkan daun kering. Tapi tetap, bantal mewah itu cuma buat orang kaya. Rakyat biasa, masih banyak yang tidur langsung di tanah atau pakai kayu buat ganjal leher. Di Afrika, beberapa suku seperti Zulu juga menggunakan bantal kayu. Bantal ini pendek, cukup buat ganjal leher, dan bentuknya artistik banget. Kadang-kadang dihias ukiran yang keren. Kalau dipikir-pikir, kayaknya konsep bantal nyaman itu baru booming ribuan tahun setelahnya. Terutama setelah revolusi industri, waktu kain jadi gampang diproduksi, dan kapas mulai banyak digunakan buat isi bantal. Zaman Victoria di Inggris misalnya, bantal mulai menjadi perlengkapan tidur wajib. Ada etika khusus. Kalau kamu punya tamu, bantal yang kamu pakai harus kelihatan mewah dan rapi. Kalau enggak, dianggap tidak sopan. Bantal terus berevolusi. Tahun-tahun berikutnya, muncul bantal berbahan busa, bantal lateks, sampai bantal memory foam yang bisa menyesuaikan bentuk kepala. Kita sekarang bahkan punya bantal canggih, ada yang punya pendingin, ada juga yang anti mikroba, bahkan bantal terapi buat kesehatan tulang belakang. Bayangin aja, dari batu keras sampai teknologi super canggih. Kalau dipikir, bantal itu bukan sekadar alas kepala, tapi juga gambaran budaya, status sosial, sampai teknologi di setiap peradaban. Dulu, bantal keras itu dianggap perlindungan dari roh jahat. Sekarang bantal empuk dianggap pelindung dari stres harian. Sama-sama buat perlindungan, tapi dengan cara yang jauh berbeda. Seru ya, gimana satu benda sederhana kayak bantal punya perjalanan ribuan tahun yang penuh cerita unik. Jadi, kalau malam ini kamu rebahan di kasur, miring dikit, bantalnya ngikutin kepala kamu dengan empuk, jangan lupa bersyukur. Karena nenek moyang kita dulu harus tidur di atas batu demi sebuah kepercayaan. Kalau kamu suka cerita-cerita unik kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video fakta seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.